So guys, inilah cuplikan daripada perjalanan kami mengunjungi kampung Lande yang mereka sudah mualaf dari dulunya adalah warga masyarakat Baduy. Bersama Julius dan Goldian dengan semua keseruan kami dan wawancara bersama mereka di mana mereka mandiri ya guys ya. Di mana perekonomian mereka terbangun daripada tani lebah dan juga kami turut ingin membantu mereka daripada sedekah para ikhwan fillah untuk membagikan sembako ataupun beberapa beras ya yang mampu untuk kami berikan daripada infak antum jazakallah. Lalu sedikit wawancara daripada Kores ya tentang bagaimana suku Baduy di mana mereka itu dikenal dengan suku yang apa ya kita bilang anti teknologi, bukan anti teknologi, lebih mereka mengembangkan adat dan mempertahankan adat yang sangat luar biasa dan serasa nggak akan afdol kalau nggak ada yang namanya saling hujat. Nah inilah keseruan perjalanan kami sampai sesat beberapa kali dalam perjalanan. Oke, simak dalam videonya. Ya mulai daripada malam hari saat kita berada di rahasia. Nah, di sini kita mulai untuk bikin bangkrut Julius untuk yang pertama kali yaitu meminta ditraktir makan di McD. Thank you Om Jul. Buat kalian yang dekat sama Julius ya, sering-sering minta makan sama Julius ya guys ya. Dan tidak berakhir di situ dong, tidak berakhir di situ. Julius yang baik hati ini juga kami mintakan untuk menraktir makan pagi. Nah, bersama Aki Goldian. Wah, enak gak Aki? Enak sih pasti. Emang Jul terbaik dah. Jadi kalau kalian lagi bersama Jul, jangan ragu untuk mengatakan, "Jul, aku lapar." Wah, pasti Julius yang baik hati akan memberikan. Untung orang yang kalian pasti kenal ini siapa? Aki Kores. Nah ini yang membuat Jul nggak terlalu bangkrut ya, karena dia udah makan guys. Kalau dia nggak makan, dijamin Julius lebih bangkrut lagi. Dan akhirnya perjalanan pun dimulai ya teman-teman sekalian. Dan akhirnya kami berkumpul di Puri. Nah setelah itu melanjutkan perjalanan yang begitu panjang ke Lande ya teman-teman sekalian ya. Setelah sekian malam mengatur rencana terhadap penyaluran daripada infak antum-antum semua di channel Julius. Dan kini tiba saatnya kami menyalurkan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyalurkan amanah daripada antum-antum semua. Di mana kami berupaya untuk memberikan sembako terhadap mereka. Karena apresiasi terhadap mereka itu luar biasa guys. Bayangin, mereka itu mualaf dan mereka itu mandiri guys. Salah satunya mereka itu rajin bertani lebah guys. Berternak. Bagusnya kita ngomong bertani, beternak. Bagusnya gimana guys? Dan yang menurut infonya mereka itu kalau seandainya berpindah daripada adat, gimana kita bilangnya? Kalau mereka itu masuk Islam, ya mereka harus keluar dari suku mereka dan meninggalkan kampung halaman. Biasanya itu terjadi karena pernikahan. Dan ranah tempuh yang akan kami jalani itu jauh banget guys. Sekitar 3 jaman lah kalau dari Jakarta guys. Dan seperti biasa perjalanan kami selalu disponsori oleh mobil tempur Julius guys. Ini anti badai guys. Dan perjalanan kami juga ditemani dengan pandangan yang parararara, yaitu satu pandangan hijau yang kiri dan kanan membentang hutan-hutan jauh daripada penatnya kota. Dengan satu hadis Rasulullah yang mengatakan ada 3 yang membuat pandangan kita jadi bagus, mata kita jadi jernih, yaitu melihat hijau-hijauan, udara yang mengalir, dan wajah yang bagus. Nah jadi kalian harus sering-sering lihat wajah saya ya guys ya, biar pandangan kalian jadi jernih ya guys ya. Ya gitu sepertinya. Dan jangan sering lihat muka Edis guys, nanti takutnya nggak berak 3 hari. Mau kalian nggak berak 3 hari? Mau loh, nggak berak 3 hari loh. Lalu sesampainya di sebuah kampung, nah kami di sini kebingungan nih guys. Ini takutnya nggak ada Indomaret, jadi mau beli beras di mana? Nah ini nih kebiasaan nih. Kenapa nggak dari tadi belinya? Nah akhirnya kami di sini pusing guys, ini nyari Indomaret di mana ya? Dari tadi sepanjang jalan nggak kami dapati Indomaret, yang ada pematang sawah, bukan pematang siantar ya guys ya, pematang sawah yang indah dengan suasana yang sangat asri ya guys ya, impian hari tuanya kita. Namun setelah begitu lama pararara di jalan dengan keindahan, tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, mobil Julius panas guys. Jadi walaupun kalian melihat pararara dengan semua keindahan alamnya,
Tapi gerah guys, sumpah gerah banget. Namun hal yang paling penting, kami telah menemukan Indomaret dan tidak lupa pula kita untuk ngerusuh. Nah ini dia guys, pantang nih kalau udah nyatu semuanya ngerusuh nih guys. Dan yang paling membahagiakan, alhamdulillah ya Allah, Engkau sampaikan dan kami bisa menunaikan amanah daripada saudara-saudara kami yang telah berinfak. Ternyata di Indomaret itu stok berasnya lagi banyak. Kalian ngerasain gak sih selama ini Indomaret, Alfamart juga lagi langka-langka beras guys. Tapi memang kalau kita niat baik, emang lagi bagus gitu ya. Berasnya ternyata ada guys, dan kebetulan lagi banyak. Bayangin kalau nggak lagi banyak, batal semua rencana guys. Nah di sini Julius lagi negosiasi guys, negosiasi penurunan harga beras ya guys ya. Nah di sini kita lihat abang-abangnya itu memang lagi capek-capek guys. Nah masalahnya, kalian kebayang gak sih mobil Julius itu kecil? Ya udahlah, apa takut mati tanam, paksain aja walau kami harus duduk di genteng, ya udah bodoh. Nah, di era-era kesibukan tetap ada tugas masing-masing. Daman sibuk dengan kameranya, Julius negosiasi, Goldian kuli konten, dan Aki Kore santai sambil makan coklat. Sepertinya Doi menganggap dirinya itu turis ya kalinya. Oke, kita masuk ke pembayaran dan kita bayarkan guys, dan amanah antum telah terlaksana. Dan ciao again guys. Nah akhirnya kita lanjutkan perjalanan untuk menempuh, ya masih panjang ya. Di sini kok nggak salah sekitar 1 jam lagi ya guys jarak tempuh kita. Belum lagi sama kesesatnya nanti tuh. Nah, jadi 3 jam yang kita sebutkan tadi itu belum potong pajaknya, yaitu Google Map yang salah ngasih arah, atau kami yang bandel nggak mau ngikut Google Map, Julius yang pura-pura lupa ingat akan arah dan kemudian nyasar ke hutan. Nah itu potong pajaknya sampai situ ya guys ya. Dan kesesatan itu pun terjadi. Akhirnya harus muter-muter, kami tersesat di hutan rimba. Entah salah Google Map, entah Julius yang bandel nggak mau denger Google Map. Akhirnya kami turun karena mobilnya nggak mau nanjak guys. Ini udah pertengahan hutan. Untung ada si mamang yang ngasih tahu ke kami bahwa jalan ini buntu. Nah, mau belok kagak bisa guys, sampingnya jurang guys. Nah karena itu di tengah hutan, aku takutnya cuma diseruduk babi aja ya guys ya. Ya seperti biasa kurang lengkap ya kalau di mobil tuh, nggak saling hujat, nggak saling menghina itu. Kami sebenarnya adalah orang-orang yang nggak bisa disatukan tapi memaksa untuk menyatu. Nah kalau menyatu pasti tempur nih ya, kayak gini, saling menghujat dan saling memvideokan antar sesama ya guys ya. Nah ini lumrah terjadi guys. Seperti contoh Goldian dan Kores, dimana kayaknya mereka tuh nggak akan pernah ada yang namanya perjanjian damai ya guys ya. Karena mereka tuh nggak pernah damai guys. Namun keindahan alam di sini cukup meredam rasa berisik antara Goldian Kores sama Julius. Debat terus dalam mobil guys, tidak henti. Bentar lagi nanti aku spill ya. Mereka debatin apa sih? Ya seperti biasa, debat yang tak berarah, debat seputar penghinaan dan menjatuhkan harga diri. Belum. Nah, dia bilang kita dua korupsi. Coba jelasin siapa yang pertama korupsi. Anjir ini. Jadi walaupun nanti kebukannya ini tahun depan kayaknya ya, karena kontennya Kores lama nanti uploadnya. Gua yang TF teman-teman mereka berdua. Julius dapat paling banyak. Korupsi. Terus video harinya untuk yayasan diupload channel pribadi Astagfirullah. Udah ini emang kayaknya masuk ke yayasan Apologit ini curiga emang mau korup deh Iwan. Dia terindikasi beberapa kali tapi berhasil kami berdua gagalkan ya. Kapan juga terindikasi korup? Kapan? Berhasil kami berdua gagalkan gitu untuk ya. beberapa kasus yang ini. Cuma yang kasus Cianjur ini kayaknya aduh masuk banget ya. Dia masuk banget itu kasus Cianjur itu. Ya begitulah teman-teman, tapi jangan kalian anggap ini serius, ini bercanda di antara kami, udah biasa sering terjadi ya. Layaknya seperti kalian dengan teman-teman kalian ya, pasti ada ya hujat-hujatan menjatuhkan harga diri. Tapi tidak lain ya, karena ini wujud sayang ya guys ya. Sayang gak tuh ya. Ya tapi aku lebih baik diam daripada aku yang kena guys. Dan inilah yang dinanti-nanti setelah 2763 kali kami tersesat, kami sampai di Kampung Lande. Tempat berkumpulnya mualaf-mualaf paling kompak yang dulunya dari keluarga suku Baduy ya teman-teman ya. Dengan kemandirian mereka mendirikan homestay, camping ground, ternak madu, tenun Baduy, kuliner craft and Baduy. Dan juga mereka menyediakan homestay, tempat kalian untuk beristirahat jikalau kalian bermain ke kampung mereka. Luar biasa bukan? Dan inilah tempat peristirahatan ataupun homestay yang mereka dirikan kalau adanya kunjungan ke kampung mereka, untuk memberikan edukasi
seputar keindahan alam yang ada di Kampung Landu juga. Dan juga edukasi seputar peternakan madu. Peternakan apa? Pertanian madu sih. Nah, di sini ada pusat informasinya daripada aktivitas warga yang mereka ya solid dan kompak ya guys. Ya, nanti kalian bisa post dan baca video itu sendiri. Nah, di sini ada edukasi madu trigona. Jadi pentingnya adanya kunjungan kami ini sebenarnya positif guys. Jadi ibaratnya jangan sampai ya orang yang berpotensi untuk mendapat rahmat Allah yaitu dengan hadirnya Islam kita tidak kunjungi, tapi duluan dikunjungi oleh kaum musyrikin. Wah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan guys. Namun inilah kami dengan segala dosa kami ya, dengan segala keburukan kami, setidaknya kami peduli ya guys ya. Semoga umat Islam yang berada di pelosok manapun, takutnya kita tuh terjamah oleh musyrikun guys. Aduh, nauzubillah min zalik ya guys ya. Ya apalagi kita lihat suku Baduy ya, sebelum mereka mualaf ya, mereka itu bisa kita bilang ya tidak beragama ya guys ya. Artinya mereka tidak beragama ya, mereka memegang tradisi. Nah kalau di jamaah misionaris gimana? Kalian mikirin gak sih? Nah inilah kami dengan segala kekurangan kami ya, tim apologet datang untuk mengunjungi mualaf kita. Namun kunjungan ini buat sekali guys. Udah pernah tahun lalu, dan tahun lalu itu yang datang Uni Rifa guys ya. Nah sekarang diwakilkan oleh kami. Nah perhatikan, itu masjid yang mereka dirikan dengan sangat megah. Nah itulah masjid kampung warga yang dinamakan dengan Masjid At-Taubah. Itu jalan masuknya. Nah mari kita kunjungi masjidnya ya guys ya. Masjid At-Taubah. Nah di sini ada prasastinya, Masjid At-Taubah ya guys ya. Dan bentar lagi mungkin kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana dekorasi dalamnya yang mengusung tema adat yang begitu pekat dan oke, masih sangat luar biasa guys. Dan keren sih menurut saya. Dan BTW BBT itu apa? Meriam kuno gimana sih? Takut pula aku berada depan tuh kena bom guys ya. Oke mari kita lihat. Nah ini dekorasi dalamnya ya guys ya. Dengan desain yang sangat futuristik tapi berlandaskan kayu yang katanya itu mereka sendiri yang bikin ya guys. Wow, berarti jago ngukir ya guys ya. Nah di sini Goldian begitu sampai masjid seakan melihat sebuah istana dan langsung melanjutkan prosesi hibernasinya dan didoakan oleh Julius ya. Mungkin tadi kesurupan, jin tidur kali ya. Sehingga Julius dengan ilmu perdukunannya dapat menyadarkan Goldian. Nah ini kesimpulan detail daripada masjidnya. Kayak serasa, kalau aku sih kayak ingat pondok aku guys. Dulu pondok aku, balai-balai pengajian itu bentuknya seperti ini gitu, dimana kami menuntut ilmu gitu kan. Nah dan kalau aku mau bilang, coba lihat tuh pemandangannya. Waduh, kalau kalian itu udah jenuh dan penat dengan kota, kalian butuh tempat ini beneran. Dan seperti biasa Indomie seleraku yang disuguhkan warga, wah udah sangat cukup, alhamdulillah dan masya Allah ya. Terima kasih warga Landu telah menyambut kami. Nah di sini warga-warga telah berkumpul untuk saling silaturahmi antara apologet dan mereka yang berani mengambil langkah untuk kembali ke jalan Allah. Dan sebelum prosesi pembagian daripada infak-infak antum terhadap yang peduli terhadap mualaf-mualaf kita di pelosok, nah di sini para warga telah berkumpul, diawali dengan pengukuhan iman daripada Ustadz Daman Al-Mantik yaitu saya sendiri, lalu dilanjutkan dengan Ki Kores untuk mewawancara salah seseorang ataupun beberapa orang yang dulunya pernah berada dalam kesukuan Baduy. Nah, dimana di sini kami saling bertukar cerita tentang pengalaman prosesi hijrah, ya. Tapi bukan berarti sini kami mau bilang mereka mempertahankan adat, salah, enggak. Justru nanti kalian akan melihat di video yang saya suguhkan, dimana justru mereka hanya mempertahankan adat. Tapi saat kita ingin memeluk Islam ya, kalau kita bagian dari suku mereka mendukung, bukan ini. Tapi adatnya, kalau sudah memeluk agama, jalani dengan benar, enggak apa-apa keluar dari kampung ini. Bukan diusir ya guys ya. Jadi jangan salah mengartikan, mereka itu bukan mengusir, tapi hanya gimana ya, di kampung ini khusus kepada penguatan adat. Jangan sampai nanti adat kami mengganggu ibadahmu, seperti itu. Mari kita dengarkan penjelasan daripada Pak Agus ya tentang suku Baduy ya, agar kita tidak menerka-nerka, dan banyak orang kota itu yang salah persepsi terhadap mereka, dan dicoba jelaskan oleh Pak
Agus ya. Tapi kalau suaranya agak bising maklum karena saya mau melakukan prosesi wawancara dengan beliau dalam keadaan di masjid lagi ada penyampaian daripada Aki Kores. Cuman saya pengen tahu, kan saya baru datang, saya pengen tahu suku Baduy itu menganut paham apa sih kan gitu ya. Oke, mari sama-sama kita dengarkan. Dan ini hanya penjelasan singkat ya, karena nanti di ujung video masih ada perjalanan yang kami lakukan guys, dimana kami langsung berkunjung ke suku Baduynya, dimana ada Baduy yang mereka itu tidak menggunakan teknologi, bahkan tidak, kalau malam hari mereka tidak menggunakan lampu guys. Dan itu kalau kita mau masuk ke Baduy pedalaman, Baduy dalam itu bahkan bisa menempuh sampai 6 jam perjalanan jalan kaki. Tapi umumnya ataupun banyaknya orang di sini rata-rata Islam dari lahir atau banyaknya yang dulunya sebelum Islam. Kalau kebanyakan kalau di khusus kampung namanya kampung. Kalau yang dari Malang itu keluarga saya, keluarga saya Dari Mualaf. Rata-rata alasan ya, umumnya alasan orang dari Baduy ini memilih ke Mualaf apa? Misalnya ya agama, misalnya dulu ya ada orang-orang yang mualaf itu karena merasa apa yang diyakini nggak benar, kan ada gitu. Nah, tapi kalau ada di sana kan nggak ada yang buruk-buruk, nggak ada yang buruk kan? ada aja sih. Oh ada. Aja di mana-mana. Mohon maaf Kak, pertanyaan misalnya kayak pesugihan ada? Enggak ya? Adat-adat mistis gitu ada enggak? Nah. Oh enggak ada ya kan? Yang mistis-mistis enggak ada kan? Masya Allah, enggak ada yang pergi pohon kasih sajen, enggak ada ya? Masya Allah. Yang orang-orang bilang di sini tapi orang-orang kata di sini bilangnya orang nyebar lahir. Aslinya gimana tuh Pak? Pak boleh sambil dipegang aja biar suaranya ke ini. Izin Pak, maaf. Ada, Masya Allah, dipegang gini aja sambil didekatin ke mulut ya. Gimana ceritanya sebenarnya ajaran, bukan ajaran ya, pemahaman. Karena di Aceh sama-sama dulu ya. Dulu ada adat-adat masyarakat itu ada pasti. Adat-adat masyarakat kayak dulu ada namanya kalau di Aceh Rabu Abih. Rabu Abih itu Rabu akhir bulan Safar. Nah, bahwa diturunkan penyakit dari laut. Nah, itu ada adat potong kepala kerbau kasih ke laut itu. Hingga sekarang nggak ada lagi. Setelah Islamnya mulai melekat. Istilahnya kalau orang-orang di sini namanya sesajen. Begitu kan? Ini bukan sajen, kayak bukan tumbal sih, kayak adatnya gitu. Karena sajen kan ngasih makanan. Ini nggak kepala kerbau dah. Nanti daging kerbaunya makan bareng-bareng gitu. Tapi katanya daerah Madura sekarang masih ada katanya. Masih ada ya? Oh, Masya Allah. Kemarin-kemarin kan banyak yang udah saya kerja di sana. Ada adat-adat gitu. Ada seperti itu. Malah kerbau. Model kasih kayak sajen gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Saya duduk dekat sini. Itulah apa namanya tuh, kalau di dalam Islam itu namanya al-adatu ghairu muhakkam. Artinya gini, kalau adat itu nggak bertentangan sama agama, nggak apa-apa dijalani. Misalnya adat kita sebelum apa namanya tuh berkebun, kita makan bareng, berdoa bareng, itu nggak apa-apa. Tapi kalau adatnya, kalau seandainya setelah panen kita wajib potong ayam, darah ayamnya ditabur di pematang sawah itu, nah itu haram kayak gitu. Seperti meyakini ada sang pemberi rezeki, kekuatan selain Allah, nah, itu haram. Karena apa? Karena yang berhak menguasai kan cuma Gusti Allah, tidak boleh ada yang lain, kan gitu. Nah kalau di Baduy ini ada kepercayaan yang seperti apa gitu? Enggak. Yang nyatanya jangan sampai orang kota salah menilai ya. Ini kesempatannya nih. Saya ini ya, saya karena bukan misalnya istilahnya mengagung-agungkan bekas agama saya, bukan. Setelah saya di Baduy itu nggak ada. Nggak ada. Oh, Masya Allah. Bilang adatnya kan cuman di Baduy itu nggak sholat, cuman adatnya kalau misalnya harus tani semua
Bagus. nanam padi misalnya harus bareng-bareng. Bagus, ada di sana, di Aceh ada Mego namanya. Di Aceh ada adat Mego. Mego itu kalau dulu kan nggak secanggih sekarang nih. Iya. Jadi itu ada adat bantu-bantu. Adat bantu-bantu kayak tani semuanya. Jadi kalau tani semuanya, nanti ada kan sawah kecil, sawah besar, sawah kecil, sawah besar. Nah ini si kecil udah selesai bantu yang besar. Nah nanti si pas panen nanti yang sawahnya kecil itu ada hak-haknya. Pokoknya saling gitulah pokoknya. Itu padi seperti itu. Wah, Masya Allah. Kalau dari hal itu udah bener, oke itu udah ada ya. Misalnya kalau ada hajatan ya. Hajatan ya. Hajatan bosan. Hajatan kayak menunai hajat atau gimana? Ada keinginan. Pernikahan Oh, pernikahan. kan itu Ada nikah badui, izin ada nikah badui gimana? Misalnya ada cewek dan cowok badui mau menikah itu adatnya gimana, Pak? itu kalau tahu anak Jawa itu seperti Jawa. Gimana tuh? Persis seperti anak Jawa itu nikah. Sama baca syahadat. Membaca syahadat. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan penghulunya juga orang Islam. Baca syahadat. Baca syahadat. Cuman syahadatnya syahadat Jawa. Gimana tuh? Saya kurang tahu juga. Dalam bahasa Jawa kayak saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Nah, itu. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak dibacakan dalam ini ya. Iya, iya. Enggak dibacakan bahasa Arab gitu ya. Enggak. Nah, terus? Sampai saya Nah, kalau di dalam Islam itu kalau misalnya ada petua kampung. Nah, ya petua adat. Nah, petua adat. Kalau ada petua adat, apa nih? Foto ya. Kalau ada petua adat, nah itu kami di situ kayak jangan nikah hari Rabu. Ya karena omongan ketua, ndak enak saja, bukan karena wah ini sial, ndak. enggak. Karena kalau ada di Islam, kalau meyakini satu hari sial, Allah aja nggak pernah bilang ada hari yang sial. Iya. Nah, kalau yang diyakini dari masyarakat Baduy apanya? Seperti itu. Oh ya, nggak enak. Ini petua udah ngomong gitu kan? Nah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Enggak juga seperti itu. Oh, berarti pandangan orang kota aja yang salah ya. Tapi arti misalnya gini, ketika orang kota berpikir bahwa Baduy itu nyembah pohon, itu adakah yang kayak datang ke pohon nyembah? Ada, enggak ada perlakuan khusus kan? Oh, itu salah paham. Ada misalnya Ke gunung-gunung ya. minta misalnya kebun, Ah. Oh. bahkan ketua adatnya ada di dalam Baduy. Kalau ada orang kota misalnya minta saya jarak misalnya. Saya mah nggak bisa katanya. Kalau pengen pergi mah jangan ke sini. Kalau pengen sugih mah kerja. Ya, di sini mah cuman syariat yang ngasih rezeki mah Allah begitu. Wah. Masih oke. Nggak ada yang ini. Makanya saya mah kalau dengar orang-orang yang meledeki orang Baduy, bukan karena saya orang Baduy, saya mah ketawa aja. Sampai saya ke asli kelahiran Baduy, saya nggak pernah dengar. Oh. Bahkan tokoh, saudara saya masih banyak di Baduy. Masya Allah. Tokoh adatnya masih saudara. Tapi nggak ada ajakan ke Islam, dah. Biasa aja. Tergantung kesadaran jiwa. Berarti bedanya cuma satu. Ibadah sholatnya gimana? Bisa ibadah enggak? Paling enggak sholat aja gitu ya. Enggak sholat, enggak puasa gitu. Iya, kalau saudara saya, kalau misalnya tidak ada maka mau ke Islam, peraturan Islam, peraturan Islam, karena harus ngaji, Bahkan diajarin ya, Pak, ya, untuk lebih taat gitu ya. Di Islam juga seperti itu. Di Islam gini, kalau kamu dulunya lebih sayang orang tua, kalau pindah agama ke Islam harus lebih sayang. Karena Islam membagi, mohon maaf, orang non-muslim itu ke kafir. Kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada dhimmi. Harbi itu berpotensi menyerang. Nah ini yang diantisipasi lah, kita diserang ya pasti serang balik dong. Nah ada yang satu lagi, dhimmi. Ini Rasulullah aja mengecam orang yang tidak melindungi kafir. Ya, dhimmi.
Nah, jadi ibaratnya kalau di Islam ya juga adatnya sama, wajib kita tuh saling menjaga, dan bahkan kalau kita punya orang tua, kalau dulu sebelum Islam sayang, sesudah Islam harus lebih sayang, karena menunjukkan bahwa inilah alasan sayang masuk Islam, biar ibu tahu bahwa saya bukan diajarkan untuk membenci itu kan gitu. Nah, terus lain-lain kalau soal ini, enggak apa-apa, paling ntar lagi istirahat ya. Apa namanya tuh kalau keseharian kebun, keseharian masyarakat Baduy itu apa? Kebun. Kebun itu pokok utama kebun. Kebun ya. Ngahuma namanya ngahuma. Oh. Nanam padi. Oh, nanam padi. Padi. Lain selain padi? Selain padi ya yang sama aja sih. Ada yang biasa kulik, yang biasa Bikin rumah. usaha. Oh. Banyak juga yang orang kaya misalnya orang Baduy. Oh, Masya Allah. Tapi kalau apa ya? Kalau belanja biasanya jauh nggak dari pasar, Pak? Ya sama belanjanya kalau misalnya kerangka atau kesini. Enggak, kalau di Aceh itu kan ada satu kampung. Itu ada pedalaman. Nah, kalau di kampung pedalaman itu harganya naik, Pak. Lebih mahal. Karena lebih mahal ngambilnya gitu. Di sini sama harganya. Sama di sini juga ada. Memang kadang ada yang orang-orang luar yang jualan ke dalam. Maksudnya harga di sini dan harga di luar sama atau ada bedanya? Ada beda dikit. Oh, beda dikit gitu ya. Masya Allah. Sama kalau di Aceh ada itu namanya daerah Gempang. Ya. Nah, kalau kita di sini jual minyak berapa? Jual minyak kita bilang lah satu jerigen itu 300.000 lah kita bilang gitu kan. Di Gempang sana satu jerigen 2 juta. Oh, jauh sekali itu. Gila kan? Tapi itu tujuannya pemakaian bensin itu gini, Pak. Untuk tukang gali emas. Nah, di sana kan ada bom emas. Oh, Nah, lubang emas. kalau Nah, di sini juga kalau di tempat uang emas beda. oh ada lubang emas di sini. Ada. Wah, Masya Allah, sering-sering kita pergi sini. Jauh dari sini. Oh, memang. Tahu. Itu orang itu berlomba-lomba naikin bensin. Mahal soalnya bensin. Nangkapnya dari daerah Bogor juga itu uang emas. Oh, di Bogor. Tahunya namanya Pongkor. Ongkor. Di situ tuh ada pertambangan emas. Saya juga dulu mah pernah kerja di situ. Oke. Kembali ke yang tadi, Pak. Yang tadi masalah rata-rata Baduy ini pindah Islam alasan apa biasanya? Itu mic-nya agak didekatin ke mulut, Pak. Kalau menurut saya itu dulu yang tadi udah dibilangin sama abang saya itu kan Abang. abang istri saya. Oh, Masya Allah. Terus? Gaji keluarga saya. Nah, seperti itu. Jadi tadinya gaulnya di luar. Terus, misalnya agamanya masih baru, tinggalnya di luar Baduy. Lama-lama tertarik misalnya kalau orang Islam ikut ngaji, ikut ke musola tapi nggak sholat karena itu tadi udah bilang. Jadi ibaratnya benar yang seperti saya bilang juga tadi dalam ceramah bahwa kita itu awalnya diambil perjanjian. Makanya di bumi kita tuh agak-agak ingat bahwa kayaknya ini perjanjian pertama deh. Ini kayaknya saya pernah ngomong ini deh gitu. Sehingga kita punya ketertarikan kan. Itu Masya Allah. bahkan dari paginya itu perjanjian. Ya, jazakallah. Sama-sama. Jadi ibaratnya kalau di sana juga nggak ada larangan kan? Misalnya larangan kayak jangan masuk Islam, enggak ya? Nggak ada. Kalau mau, oh ya udah, kamu udah memilih. Oh, Misalnya selain dari Islam itu nggak boleh. Misalnya Kristen itu boleh. Saudara aja saudara saya boleh selain ke Islam. Kalau ke Islam, kalau bisa kamu ngerjain di agama Islam silahkan. Kalau selain Islam nggak boleh. oh iya, saya baru tahu fakta ini. Saya kira orang Baduy itu beliau punya keyakinan sendiri, masyarakat gitu kan. Kalau pindah agama ya udah terserah pilih yang mana. Oh enggak, wajib kalau pindahnya cuma ke Islam. Memang ada aja sih, ada banyak yang masih Kristen ada. Tapi itu maksa, nggak boleh sebetulnya gitu. Tapi alasan kenapa harus Islam ada enggak? Tahu enggak, Pak? Oh katanya ya itu agama yang paling bagus di Islam. Oh, Masya Allah. Itu juga yang sudah di Islam yang
bisa mengerjakan pekerjaan Islam. Jangan masuk-masuk aja. Oh, Masya Allah. Jangan cuma misalnya kalau di sini Islam KTP Nah, melaksanakan pekerjaan Islam kagak seperti itu. ya udah Pak, gitu aja nih orang ini pada ini. Makasih banyak. Ini dengan Bapak apa? Saya kenalan dulu. Rukman, Pak Rukman, salam kenal Pak Lukman. Masya Allah. Nanti ada waktu kita main lagi. Sambil kita main ke keluarga Bapak kalau bisa. Ya, Masya Allah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian. Itulah kisah. Ternyata bahkan dari pedalaman Baduy saja, mereka tidak boleh pindah ke agama selain Islam. Kalau Islam boleh gitu ya. Masya Allah. Oke, terima kasih teman. Selamat datang Krakatau Steel di Sababudi Abaduy. Lojor tebenang dipotong pedek tebenang disambung. Nah, ini aku udah nggak paham lagi nih guys. Pokoknya gitulah ya. Oke guys, coba kita ini dulu puterin. Nah, jadi ini emang sama sekali nggak ada listrik guys. Dan ini hidup-hidup aja. Kalian nih yang komplain nggak ada internet, nggak ada ini, nge-lag sedikit. Wah, berarti kalian belum tahu ketentraman hati itu ada di mana guys. Nah ini yang disebut dengan ketentraman hati guys. Apa itu ketentraman hati? Ya gini, kamu hidup keluar dari pengaruh dunia. Sebenarnya gini, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kadang penjara itu nggak mesti dibalik jeruji, tapi kamu terkurung dengan aktivitas yang kamu nggak bisa keluar dari aktivitas. Sebenarnya kamu udah sumpek dengan aktivitas tersebut, itu sebenarnya itulah penjara. Dan itu penjara yang setiap orang itu sebenarnya pengen keluar tapi nggak bisa keluar. Kalau penjara jeruji, orang masih bisa keluar guys. Nah, untuk ini, kok ada lampunya nih bang. Nah, ini kantor adat karena kantor adat ya kantor adat karena dibutuhkan administrasi, pencatatan penduduk dan segalanya. Jadi di sini boleh gitu ya guys ya. Tapi di sini nggak, sebelahnya nggak boleh. Terus kita lihat di sini guys. Nah, di sini ada rumah budaya. Nah, di sini boleh menggunakan listrik karena dia punya batasan. Ini saya tunjukin ke kalian ya. Aduh, enggak bisa. Nah, di sini ada pembatas guys. Pembatas baduy luar dan baduy dalam. Nih, tuh ada garis tuh. Nah, itu adalah pembatas. Nah, di mana ke bawahnya itu nggak apa-apa pakai listrik. Di bawahnya nggak boleh lagi karena ya mereka yang memilih sendiri untuk hidup sesuai adat. Jadi kalau nalarnya ya kok mau mereka bang? Apa mereka nggak tertarik? Nah, imah sabab Baduy, budaya Baduy. Nah, kalau kalian nanya bang, mereka ini agamanya apa? Intinya setelah wawancara saya tadi bentar lagi saya tampilkan di video ya. Saya kasih tahu ke kalian. Saya udah wawancara bahwa di sini mereka itu di luar perkiraan kita kayak nyembah pohon. Enggak, mereka enggak nyembah pohon. Tapi mereka itu bahkan ya, ini aku ceritain ke kalian, bahkan kalau seandainya mereka itu harus memilih agama, misalnya, aku tanya langsung, lihat aja di video. Kalau nggak aku hadirkan di awal tadi, maka aku hadirkan di depan videonya, wawancara aku, di mana mereka itu mengatakan kaum Baduy ini cuma boleh berpindah ke satu agama saja, apa? Yaitu Islam. Jadi dibebasin, nggak ada bangsaan, nggak ada yang pokoknya nggak ada bangsaan kalau ke Islam, nggak ada yang dikekang. Tapi kalau pindah ke agama lain, misalnya Kristen, Buddha, Hindu, itu nggak boleh. Nah, aku udah tanya langsung dari pengakuan kepala sukunya ya guys ya. Waduh, suara ayamnya tuh, waduh, serasa pengen ayam geprek guys. Oke. Inilah ketentraman abadi, ketentraman yang kita tuh nggak bisa kita beli. Dan aku lagi istirahat di sini guys. Aku lelah banget. Boleh nggak tiduran di sini? Dan nanti aku kena marah. Kita tiduran dulu guys.
Tuh lagi wawancara tim-tim di sana ya. Dan sampailah kami bertemu dengan ketua adat untuk bertanya-tanya dan seputar pengen tahu suku Baduy ini mengusung adat yang seperti apa. Kalau dalam jenis bertuhan, Tuhan yang seperti apa. Nah, inilah yang diwawancari oleh Aki Kores. Oke, kita berada di rumah tokoh adat ataupun tetua adat Baduy. Nah, di mana di sini masih mengusung adat yang kuat. Di mana tidak ada listrik ya guys ya. Nah, di sini masih mengusung adat yang kuat tanpa listrik. Nah, tuh. Udah sama Pak Agus aja dulu, Pak Agus tahu banyak kok. Iya, Pak Agus tahu banyak. Iya, sama Pak Agus aja. Saya juga udah diizinkan ketika Pak Jarod nggak ada gitu. Coba lepasin Jul, ini. Jangan sampai sobek. Kita akan menelusuri ini ya guys ya. Bagaimana tentram guys. Tempat-tempat kayak gini nggak tahu kenapa ya. Yang saat jauh dari teknologi kayak, waduh aku nggak bisa bilang kalian nggak berada di sini guys. Kalian pernah nggak sih ngerasain penatnya kota, penatnya sumpeknya kehidupan yang tiada habis, bang nggak? Kehidupan yang tiada habis. Masalah hari ini kelar besok, lusa datang masalah baru, new masalah, and new. Nah kita lagi berkunjung ke kampung adat Baduy. Nah, tapi sumpah guys, kalian tahu bau kampung gak sih? Jadi kayak ibaratnya ada bau kayak apa kayu bakar, tahu nggak kayak bau woody. Kalian pernah nggak pakai minyak wangi? Yang minyak wangi itu ala khas woody gitu. Nah jadi rasanya tuh kayak apa ya? Waduh, aku nggak tahu bilang guys. Kalian nggak di sini, ketentraman hatinya tuh terasa banget. Nah ini mereka, kalau kalian bilang, kalau kalian tuh misalnya kayak gini nih, coba aku tanya, iya, Aki Kores bisa nggak hidup tanpa internet sehari? Bisa. Nggak percaya gue. Soalnya ada guys banyak main Last War. Hah? 10 juta. Apanya? Kalau gue bisa 10 juta. Ya, kalau dia bisa 10 juta. Karena uangnya akhirnya dia bertahan guys. Di sini non internet, non HP, non semuanya. Enggak, ini pakai setelan ini ya, Ge. Apa? Gampang. Ayo Dam, duduk. Apanya? Lu dapat 2 konten. Cepet. Itu sana wawancara sama Pak ini, nanya-nanya. Lu kan orang Gua nggak tahu nanti nanya apa. Gua nggak tahu. Gua bagian ini. Aku bagian ini guys. Bagian kalau ini aja. Tadi Wan. Nah kita di sini guys. Kita lagi berkunjung ya. Kores bacot guys, katanya dia bisa hidup tanpa internet. Kalian percaya nggak? Nih. Tapi aduh, aku nggak tahu mau bilang. Kalian lihat nih, ada kabut-kabutnya kan? Nah nih, ada kabut-kabutnya nih kayak apa ya? Aku mau bilang. Nih aku tarik nafasnya. Aduh, aku nggak tahu bilang. Di balik penatnya, aku sumpah tadi kan, begitu sampai ke hampir dekat kampung ini, sumpah jalan kan jelek ya. Capek banget anjir. Tapi begitu sampai di sini aku nggak tahu bilang semua terobati anjir. Oke, jadi aku jelasin dulu ke kalian ya. Sebelum kita masuk ke acara ya. santai aja, Pak, yang sama tahunya aja. Iya. Kehidupan sehari-harinya. Ntar ya guys ya. Oke, ini aku jelasin ke kalian ya. Dan beginilah suasananya, sangat tentram dan damai. Dimana di sini serius aku nggak tahu mau bilang apa ya guys ya. Suasana kayu bakar dengan seduhan kopi yang dari apa itu kayu bakar. Itu rasanya itu, waduh, kalian ingat nggak sih masa kecil ya kalau kalian tuh pernah tinggal di perkampungan? Itu nuansa yang sangat, waduh, nostalgia dan sangat dirindukan guys. Nuansa ketenangan di balik kalian selama ini menghadapi macet ya, pemerintah yang entah kayak mana gitu ya, permasalahan dunia ya,
dan segala permasalahannya. Ini adalah tempat yang tepat untuk kalian kunjungi, untuk kalian mulai mencoba beristirahat daripada kepenatan kota ya. Oke, sedikit kesimpulan daripada wawancara tersebut, di mana kaum Baduy ini memiliki adat ya. Ada Baduy atas, Baduy bawah. Lalu perbedaannya apa? Nah, Baduy dalam itu 6 km, 6 jam perjalanan ke dalam lagi guys. Untuk kita mengusung Baduy dalam, di mana di situ benar-benar mereka itu ndak boleh pakai HP. Ndak boleh ada pencahayaan, ndak boleh ada lampu, di mana mereka tetap hidup seperti zaman kuno. Masalahnya ketika aku tanya, ternyata mereka itu nyaman-nyaman aja gitu guys. Nah, kita nggak ada internet, nge-lag, wah kesel ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya dikekang oleh sesuatu yang semakin berkembang, di mana mereka nggak ada yang mengekang mereka hidup dengan damai dan saling berkeluarga, dan semuanya aman-aman saja. Di mana kebun menjadi ranah permainan mereka, di mana alam adalah yang membesarkan mereka. Nah, di mana di dalam hal mereka menyembah ataupun menuhankan, mereka itu bersyukur kepada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan alam dan menghidupkan mereka. Makanya tak jarang adanya persepsi bahwa mereka menyembah alam, padahal bukan. Daripada penjelasan di mana mereka itu bukan menyembah alam, tapi mereka mewujudkan rasa syukur kepada pencipta langit dan bumi, tapi mereka tidak mengkhususkan kepada Allah. Ibaratnya kalau kita ingin mengatakan mereka itu hanya tidak sholat, tidak puasa, tidak mengikuti syariat Islam, namun mereka itu bahkan dalam adat pernikahan saja mengusung adat Islam. Itu keren guys. Dan beginilah kisah kami, hari perjalanan yang sangat membahagiakan setelah sampai ke tujuan. Terima kasih banyak kalian yang telah menyaksikan, dan amanah kalian telah tersampaikan. Yang ingin melihat agendanya, misalnya hasil daripada wawancara Ki Kores, itu boleh lihat di Himpunan Mu'alaf Center. Di situ juga ada pidato Ustadz Daman, dan panjang lebar kita bahas di sana ya guys ya. Oke, terima kasih banyak yang telah menyaksikan adventure kami ke keluarga Mu'alaf Baduy, dan langsung bertemu dengan kepala suku Baduy. Jadi jangan salah lagi persepsi bahwa mereka, walaupun mereka mu'alaf itu bukan berarti diusir, cuman adatnya mereka yang sudah mu'alaf tidak boleh berada di kampung mereka lagi gitu guys ya. Bukan karena wah kamu mu'alaf kamu keluar, enggak, tapi lebih ke adatnya. Jangan sampai adat mengganggu daripada ritual ibadah kamu. Bahkan mereka menitipkan, kalau memang mau masuk Islam, maka jalanilah Islam dengan sebenar-benarnya, Islam yang kafah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak. Inilah perjalanan kami ke Mu'alaf Baduy dan ke kampung Baduy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.